Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat-saat ini kita kerap kali menghadapi suatu kenyataan bahwa kehidupan di dalam dunia tidak tambah lama, tidak tambah baik. Saudara mau mengakui atau tidak, kita sudah didorong masuk ke dalam suatu situasi dan kondisi di mana dunia ini tidak tambah baik dan tambah menyenangkan, tetapi adalah merupakan suatu perjuangan untuk menghadapi hidup ini. Maka dari itu saudara, saya datang bukan untuk memberitakan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi saya ingin mengajak kepada saudara untuk mempraktekkan firman Tuhan. Sebab banyak orang Kristen hanya sebagai pemberita, banyak orang Kristen hanya sebagai terima firman Tuhan hanya sebagai pengajaran, tapi tidak sebagai pelaku-pelaku firman. Ini kerugian orang Kristen, saudara. Dan sekarang sudah masanya orang Kristen harus mulai melakukan dan dijalankan mulai dari perkara-perkara yang terkecil sampai yang terbesar. Sebab kalau saudara tidak mau melatih diri untuk melakukan, saudara akan mengalami kerugian demi kerugian. Bahkan saudara akan dilindas, dihancurkan oleh situasi dan kondisi dunia ini. Dan saudara tidak dapat menjadi saksi Yesus Kristus. Maka dari itu kita belajar firman Tuhan di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17. Sebab hidup di dalam dunia ini adalah hidup peperangan, saudara. Kalau sore hari ini dimulai dengan peperangan Daud dan Goliat. Kenapa Yesus memakai nama Daud? Yesus disebut anak Daud. Mengapa Allah memilih Daud? Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Karena kalau Allah memilih, itu bukan kebetulan, tetapi adalah suatu rencana dan suatu keadaan di mana Daud ini orang yang diperkenan Allah. Dalam 1 Samuel 17, ayat pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantain. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, jadi 6 hasta sejengkal itu kira-kira 2,5 meter. Ini orang raksasa, saudara. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah itu 5.000 shekel tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun,
dan mata tombaknya 600 sekal besi beratnya, dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau saudara perhatikan, keadaan bangsa Israel dan orang Filistin itu selalu terjadi peperangan. Selama hidup Saul, selama hidup Daud, mereka terjadi peperangan terus-menerus. Ini menggambarkan kehidupan orang Kristen di dalam dunia ini, saudara. Saudara, orang Kristen hidup di dalam tengah-tengah orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal akan Yesus Kristus. Dan ini tidak dapat tidak selalu terjadi peperangan yang kita sendiri tidak menyadarinya. Kerap kali orang Kristen hanya merasakan, kita kerap kali berkompromi. Karena apa? Karena saudara merasakan bahwa kita hidup di tengah-tengah serigala-serigala ini. Dan kita harus mau mengerti mereka. Sehingga cara-cara orang Kristen pun ikut cara-cara mereka. Kalau saya pulang dari Bali, barusan KKR di Bali, banyak orang Kristen, saudara tahu, pedagang-pedagang di sana, di mana-mana itu terjadi penyembahan. Mesti ada ukupan, mesti ada bunga, mesti ada penyembahan di mana-mana. Dan orang-orang jualan semua di sana itu setiap pagi mesti dikasih air bunga, terus di depannya mesti dikasih bunga, sembayangan. Saudara tahu, tokonya orang Kristen juga begitu. Semuanya begitu. Kenapa? Ditanya, "Loh, Anda ini orang Kristen enggak?" "Iya." "Loh, kenapa kok pakai bunga-bunga?" "Loh, enggak apa-apa toh, ikut-ikut." "Loh, kamu tahu itu pakai kuasa gelap enggak?" "Enggak tahu. Pokoknya itu pegawai saya bilang kalau enggak gitu nanti enggak laris." Lah daripada enggak laris, lumayan laris. Karena pikirnya apa, saudara tahu? Hatinya ikut Tuhan, jasmaninya ikut, enggak apa-apa, angsal berkat masuk. Ayo, saudara sendiri kerap kali berbuat begitu enggak? Enggak. Orang Kristen di sini baik-baik ya. Enggak berbuat begitu toh? Enggak, untuk dagang. Tapi pikirannya berbuat gitu enggak? Ayo, masih pikir-pikir. Kalau ada bayi lahir, masih syukuran, lalu mati syukuran, lalu mau kawin, apa? Masih enggak cari-cari hari? Enggak ya? Enggak. Ini kenyataan hidup orang Kristen, saudara. Karena apa? Belum dapat lepas daripada apa? Kebudayaan dan kebiasaan. Orang Kristen yang hidup di dalam Kristus adalah satu kemerdekaan.
Apabila dia mempunyai suatu benteng yang kuat, orang itu tidak pernah takut akan serangan-serangan dari luar. Betul enggak? Tapi kenapa orang Kristen kerap kali kompromi? Karena tidak mempunyai benteng yang kuat. Kalah. Tidak apa-apa toh. Rumahnya dipuasangi segala macam. Tidak apa-apa. Lebih-lebih kadang-kadang, oh rumah itu orang Kristen tuh harus pasang salib. Harus pasang salib. Kenapa? Setan takut sama salib. Ayo, betul enggak? Ayo, orang Kristen masih punya pikiran gitu enggak? Ya toh? Salib itu kuasanya apa toh? Wong kayu biasa. Ada lagi orang yang kalau ada apa-apa, wah itu sakit, tumpangi Alkitab. Wah. Loh apa setan itu? Nggak tahu ini Alkitab. Tahu. Kuasanya apa toh? Wong disobek ya nggak apa-apa, dibakar ya nggak apa-apa. Apa coba saudara tahu? Yesus berkata apa? Yang menghidupkan itu roh, bukan perkara-perkara daging. Saudara tahu. Yang menghidupkan, memberikan kemerdekaan dan kehidupan itu roh. Huruf-huruf ini mati, tetapi perkataan firman itu yang hidup. Tetapi huruf yang dicetak di sini tidak ada artinya, saudara tahu. Maka kita harus mulai berpikir dan mulai cara hidup orang Kristen harus dirubah. Cara berpikirnya harus cara berpikirnya Yesus. Berdasarkan firman. Maka kalau orang pada waktu pengalaman Paulus, anak-anak Sekewa itu dia ikut-ikutan, 7 orang anak imam Sekewa. Dia ikut-ikutan, lalu ada orang yang dirasuk setan, dia berkata, aku sumpahi kamu dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Apa bedanya kalau saudara tuh bawa salib? Setan, salib takut, setan sakit. Apa bedanya saudara bawa Alkitab, tumpangin biar takut? Saudara ada enggak? Kalau ini pengalaman istri saya. Kalau tidur, kalau dia takut, bawa Alkitab taruh bawah bantal. Mantep. Aku kalau sudah bawa Alkitab, di tidur gitu, mantep rasanya. Lalu aku berani. Loh, sebetulnya itu setannya takut sama Alkitab, atau sebetulnya hatimu yang jadi gede? Ini loh saudara. Kita kerap kali masih terpancang dengan perkara-perkara jasmani. Sehingga kita itu tidak mempunyai kuasa. Maka dari itu saudara harus mempraktekkan firman Allah. Kita harus tahu bahwa setan itu dia mengerti keadaan saudara. Tetapi saudara harus hidup di dalam roh. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu yang memerdekakan kita dan itu yang punya kuasa. Kalau dia melakukan segala perkara, tidak ada orang yang dapat menghambat kita. Saudara tahu, orang Kristen adalah orang yang sudah dilengkapi dengan kuasa, yaitu Roh Kudus. Tetapi orang Kristen tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakannya. Kenapa? Seperti seorang yang dibawain granat, dibawain senapan mesin, tapi tidak bisa menggunakan. Karena apa? Tidak tahu caranya, salah-salah nyabutnya keliru, meledak sendiri. Tidak tahu. Itu hidup orang Kristen. Alkitab ini diberikan adalah sumber segala-galanya. Alkitabnya sendiri belum tidak ada artinya seolah-olah. Tetapi firman perkataan ini yang mengandung arti yang luar biasa.
Dan ini saudara tidak dapat menggunakan. Senjatanya sendiri itu dibakar ya tidak apa-apa, dibuang ya tidak apa-apa. Saudara pakai ya dia mau, tidak dipakai ya tidak mau. Tetapi yang penting itu cara menggunakannya itu. Kalau saudara dapat pelor yang keluar itu yang membunuh. Saudara tahu manfaat daripada Alkitab. Maka dari itu kita harus belajar firman Tuhan, praktekkan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Pada waktu bangsa Israel berhadapan, lalu Goliat, orang yang tingginya 2,5 meter, dan pakai ketopong tembaga, semua tertutup. Wah, semua tertutup rapi. Kira-kira kalau saudara yang menghadapi begitu, pikir-pikir, yang mana ya yang bisa ditembak sama panah maupun sama tombak? Yang mana? Wong cuma kelihatan matanya sama dahinya sedikit. Ini tertutup semua. Yang mana? Orang Israel, pahlawan menghadapi Goliat, bingung, saudara tahu. Bingung, cuma longok-longok, lihat nonton orang gede. Lalu tidak mempunyai kemampuan untuk berani melawan. Tidak ada satu, saudara. Yang dikatakan pahlawan-pahlawan perang, yang dikatakan Raja Saul yang sudah mengalahkan tentara-tentara Filistin, menghadapi Goliat, gemeteran, saudara tahu. Kehidupan orang Kristen zaman sekarang itu sama, saudara. Baru menghadapi musim kemarau panjang seperti ini, panasnya luar biasa, banyak penyakit loh. Banyak yang sakit toh. Kalau banyak yang sakit ini terus saudara bagaimana? Bilang sama anak-anak, banyak penyakit, tidak usah jajan ya, tidak usah pigi-pigi ya. Loh, menghadapi situasi dunia saudara tahu, kerap kali orang Kristen hatinya sudah ciut. Apalagi kalau sudah menghadapi penyakit dikatakan dokter spesialis sudah bilang kanker. Udah langsung berat badannya mak pelorot habis. Belum tentu sakitnya kanker, sudah pikirannya sudah kena, sudah ketakutan dulu, ya toh? Ini kehidupan orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena kalau dokter spesialis yang menetapkan itu seorang ahli. Seperti Goliat, ahli perang. Tidak ada orang berani. Sudah divonis mati. Tidak ada jalan lain. Jadi pikirannya mati. Ya mati sungguh. Padahal yang menetapkan hidup mati seseorang siapa? Hah? Tahu toh? Tahu. Tuhan itu Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Hah? Tuhanmu toh? Bilang Tuhan saya. Lah kalau kamu tahu itu Tuhanmu, kok takut? Wong mati ya untung kok. Oh mati ya bakal ketemu Tuhan toh? Lah kok nangis? Ayo. Mana itu percayamu itu di mana? Coba. Kalau seorang anak yang percaya kepada orang tuanya, dia percaya sungguh-sungguh apa yang dikatakan orang tuanya itu dipegang sungguh-sungguh enggak? Ini loh saudara. Kita kerap kali itu percaya Allah. Tuhan kita adalah langit bumi yang penciptakan, tapi kita tidak percaya. Karena apa? Karena kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Orang Filistin dia maju. Dia menantang 1 lawan 1. Apa saudara ini ditantang setan itu, ditantang penyakit, ditantang ekonomi, ditantang
kebahagiaan, keretaan rumah tangga, ditantang kecelakaan, ditantang segala macam. Itu ditantangnya itu rombongan, itu perangnya rombongan atau satu-satu? Hah? Satu-satu. Penyakit banyak, tapi penyakitnya itu tidak pernah nantang rombongan. Ini orang Kristen semua rombongan, serang semua. Tidak ada, satu-satu. Orang Filistin nantang orang Israel, Goliatnya yang maju, satu-satu. Kalau kamu berani, orang Kristennya mengkeret, sudah gemeter. Contohnya saja coba saudara. Saudara kalau tilik seorang anggota gereja, umpamanya anggota gereja, lalu dikatakan dia punya penyakit menular. Saudara diminta mengunjungi dia. Ragu-ragu enggak? Datangnya saja sudah mikir 1000 kali. Udah ketularan. Habis itu sudah datang, mau nempeli, numpangi tangan, berani enggak? Mikir 1000 lagi. Numpang-numpang tangan, nanti dek ketularan. Ini loh saudara. Kita kerap kali sebelum-belum sudah takut menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena kita masih berpikir cara duniawi, bukan caranya Yesus. Kalau engkau berpikir caranya Yesus, engkau punya kuasa dan tidak takut menghadapi segala pun. Tidak boleh jamah aku kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ini yang saya ingin, supaya saudara itu praktek. Tiap-tiap pribadi praktek. Jangan mengharapkan hamba Tuhan, jangan mengharapkan tua-tua. Sebab sama saja hamba Tuhan maupun tua-tua itu manusia biasa. Tapi tiap keluarga harus berani mempraktekkan pribadi demi pribadi. Tapi kerap kali ibu-ibu, bapak-bapak ini kalah sama anak-anak. Anak-anak yang kecil itu imannya lebih hebat daripada orang tua. Kenapa? Karena mereka masih polos, belum ngerti. Maka dari itu saya selalu pesankan, didik anakmu dari kecil untuk berjalan dengan iman dan untuk mengalami. Kalau sakit katakan, nak sembahyang dalam nama Yesus engkau dapat disembuhkan. Suruh praktek. Kalau dia sudah praktek berkali-kali, saudara tahu engkau punya iman kalah. Anak saya praktekkan dari kecil. Saya ada apa-apa, justru dia yang numpangi tangan ibunya. Saudara tahu? Dak ibune numpangi tangan anaknya numpangi tangan ibune. Pada waktu istri saya lumpuh karena dia mau kerja, dia bilang, kamu jadi hamba Tuhan, aku tak kerja. Kenapa? Ya dek cukup. Loh saya bilang, bapakmu maha kaya. Loh iya, engkau nanti dek wis makmur, aku tak kerja. Sekarang ini kamu belum makmur, itu tak kerja. Saya berkata, kamu memikir dengan caramu sendiri. Kalau kamu mau nyoba, dan kamu mau mengalami jeweran Tuhan, silahkan. Lalu dia bilang, taunya bagaimana? Kalau Tuhan tidak boleh, ya sudah, alami. Saya bilang. Lalu dia mulai ngumpulkan barang-barang, mau kerja, mau ngelesi masak, karena dia beberapa kali juara masak. Lalu mau ngelesi, ngumpulin barang. Dia bilang 1 bulan saya dapat 100 juta. Saya bilang, silahkan coba. Sudah ngumpul. Lalu pagi-pagi dia sisiran. Dia bilang, aku mau masukkan advertensi. Sisiran, tak, kelek. Hanya sisiran, kelek. Tangan kanannya lagi, eplek. Lalu gini, tolong pencet
Ini kenapa tanganku kok jadi lumpuh? Saya pencet, tetap keplek. Megang sendok saja tidak mampu. Akhirnya saya bawa ke dokter, saya bilang, periksa dokter? Ya periksa yuk. Ayo periksa. Saya periksakan dokter. Dokter bilang, tidak ada penyakitnya. Semua beres. Nah ini piye ini? Lah ya wis saya lesi, saya bilang. Sekarang kamu saya pasang advertensi, kamu ngelesi. Lah tanganku gini enggak bisa ini. Loh lah pakai tangan kiri. Enggak mungkin. Lah terus apa aku salah? Bertobat, saya katakan. Bertobat. Lalu dia bertobat, dia bilang, Tuhan, kalau memang aku salah, enggak boleh kerja. Ya sudah, aku mau, sudah Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Sudah beberapa hari saya bilang, ayo nak, tumpangin tangan ibumu. Anak-anak, mama ini salah kok. Oh, sudah menyerahkan papa kok, ini mau kerja lagi. Loh, ini kan mau bantu. Lalu tumpang tangan plak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anakmu, ibu, dan istriku ini sudah bertobat. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau sudah mengampuni orang yang bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saudara tahu, hari itu tidak ada apa-apa. Besok bangun pagi-pagi. Loh kok sudah sembuh ya? Nah, sembuh total, tidak pakai obat segala macam. Lalu dia mulai, oh ya sudah tidak boleh, tidak jadi, kukut-kukut lagi. Udah itu 3 bulan kemudian kepingin lagi. Itu manusia saudara. Kepingin lagi. Dia bilang, apa dulu itu betul-betul dari Tuhan? Ya kalau iya deh kebetulan. Duh saya bilang istriku ini lembut tapi ternyata kalau sudah punya maksud kok kayak baja. Saya bilang ngeper. Saya bilang baja itu ditekuk tidak mau ngeper terus. Nekuk sebentar mau balik lagi tang. Ya dah. Saya bilang kamu ini memang ngeper. Saya bilang. Duh kalau udah bener kan berkat itu ditolak. Saya bilang, ya kalau kamu mau ngalami, alami lagi, saya bilang. Mulai lagi, ngumpul. Pagi-pagi surenan lagi, tak, layar. Saya bilang, lah, kena lagi. Aku kena lagi. Yang kedua, saudara tahu, seminggu tidak sembuh, lalu menjalar ke kaki. Kakinya mulai diseret. Saya bilang, itu nanti istrinya Yusa. Saya bilang, nyeret. Lalu dia bilang, ngomong ngece gitu. Lah yalah bagaimana saya khotbah, punya Allah yang maha kuasa. Kamu eret-eret aku bilang, mana orang percaya, saya bilang. Lalu dia bilang, ya sudah ampun. Jangan ketiga kali. Dan tidak ada alternatif lain. Engkau harus bertobat. Lalu saya katakan kepada anak-anak, berdoa minta ampun untuk ibumu. Dan setelah minta ampun, sembahyang lagi, tumpang tangan lagi, sembuh besoknya. Total, sampai sekarang pun tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau di dalam keluarga saudara tidak mengalami perkara-perkara yang ajaib dengan Yesus, apakah saudara mempunyai iman pada waktu engkau di dalam kesulitan? Kau harus praktekkan firman Tuhan. Kau harus belajar dari firman Tuhan dan lakukan. Orang Filistin yang dikatakan dia jagoan-jagoan semua, orang Israel yang dikatakan pahlawan-pahlawan, menghadapi kenyataan Goliat tidak ada yang berani, saudara. Justru yang berani siapa? Daud.
orang desa, tidak pernah perang. Kenapa dia mempunyai keberanian dan kemampuan? Karena dia berjalan dengan Allah. Karena dia mengharapkan Allah. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Allah. Maka saya katakan Alkitab itu adalah bukan hanya kitab suci, bukan hanya kitab perjanjian, tetapi adalah kitab yang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang dengan Allah. Dan saudara harus masuk dalam bagian Alkitab. Maka bangsa Israel pada waktu dia melihat itu berhari-hari, tidak hanya sehari. Goliat menampilkan dirinya, menantang orang Israel, tidak hanya sehari. Sehari ditantang tidak berani, 2 hari tidak berani, 3 hari tidak berani. Saudara tahu, akhirnya tidak perang-perang. Dan akhirnya ketakutan semua. Baru Daud datang dari desa, dia dengar caci maki Goliat. Kalau bangsa Israel tidak mempunyai kemampuan dan keberanian, siapa yang dihina? Allahnya. Kalau orang Kristen lemah-lemah, takut menghadapi dan khawatir menghadapi segala perkara, kau pun tidak akan dapat memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi Allahmu dihina. Itu orang Kristen, tukang utang, tukang ngalap. Itu orang Kristen, minta-minta ke sana kemari. Yang dihina siapa? Yesus, saudara tahu. Kenapa? Karena tidak mempunyai kemampuan untuk mempraktekkan firman. Tapi kalau orang Kristen itu punya kemampuan, semua orang akan cari Yesus, saudara tahu. Kita tidak usah takut, saudara. Karena firman Tuhan ini menjamin kepada kita untuk kita mampu melakukan segala perkara. Tapi saudara harus mulai praktekkan di dalam keluargamu. Apapun boleh terjadi. Pada waktu Daud dia pergi, di dalam ayat selanjutnya, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiganya adalah yang pergi berperang adalah Eliab, yang sulung, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Daud yang bungsu dari ketiga anak yang besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Dan saudara perhatikan ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Apa yang diucapkan oleh Daud? Ayat yang ke-26. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini loh saudara. Perkataan Daud bukan menyombongkan dirinya, bukan mengajukan dirinya, tetapi dia membela Allahnya. Dia merasa hatinya tidak tahan karena melihat Allahnya dihina. Dan ini yang menyebabkan keberanian di dalam diri Daud. Karena apa? Daud sudah dilatih oleh Allah. Allah melatih orang Israel perang bukan dengan latihan jasmani, bukan dengan pakaian-pakaian perang, tapi Allah melatih mulai daripada mental Daud.
Saudara menjadi orang Kristen harus dimulai daripada pikiran. Yang dilatih terlebih dahulu pikiran, bukan keadaan jasmani, saudara tahu. Mental kita ini loh, harus dilatih lebih dahulu untuk melakukan firman. Kalau saudara hanya melakukan giat di dalam urusan-urusan daging, mentalmu adalah mental yang lama, saudara tidak akan mempunyai kemampuan untuk dapat mengalahkan si setan. Maka Paulus berkata, hendaklah engkau mempunyai pikirannya Kristus. Jangan lagi mempunyai pikiran yang lama. Mental ini saudara yang penting. Jadi kalau saudara menghadapi segala perkara, itu jangan-jangan bilang, aku tidak mampu, aku orang tidak punya, aku orang yang kecil, aku tidak punya iman. Lah, imannya selalu bilang begitu. Contohnya kalau saudara ini orang kaya-kaya, yang kaya saja, atau pedagang, atau penjual, apa-apa, kalau ditanyai, bagaimana laris? Saudara bilang apa? Berani bilang, laris. Tidak berani toh? Bilangnya apa? Sepi. Bolak-balik, bagaimana? Sepi. Tidak sepi sungguh. Kalau setannya nuntut sama Tuhan, anakmu bilang sepi. Sepi sungguh repot gue. Saudara tidak boleh gitu. Saya kalau ditanya sebagai hamba Tuhan mulai pertama kali, biarpun saya pada waktu pertama kali dipanggil Tuhan, tidak ada orang kenal pada saya ditanya, kamu mau jadi hamba Tuhan itu mau makan apa? Makan nasi. Bagaimana kamu dapat menghidupi istri dan anak-anakmu? Allahku maha kaya. Aku hamba raja. Mampu. Allahku dapat melakukan segala perkara. Maka pada waktu anak saya tanya, Papa, jadi anak penginjil sama jadi anak dokter enak mana? Enak jadi anak hamba Tuhan. Ya, saya model saya. Enggak kalah, Pak. Enggak. Buktikan, kalau kalah, Allahmu malu. Saya berkata, kalau kamu kalah sama anak dokter, malu. Saya bilang. Maka pada waktu inflasi, saudara tahu anak saya di negeri Belanda. Sebelum inflasi, saya dengan istri anak-anak berangkat ke negeri Belanda jalan-jalan. Bayangin sampai teman-teman dokter, waktu saya ke sekolah perawat gigi, saya datang ke sana, nemui direktur. Saya ketemu direkturnya, yang teman saya dulu dan dokter-dokter yang lain. Dia bilang, waduh, tumben datang ke sini. Dia bilang itu. Lalu apa yang ditanyakan? Bagaimana keadaanmu? Makmur, saya bilang. Saya katakan tidak bilang biasa, tidak. Makmur. Hamba raja, saya bilang. Lalu ditanyanya apa? Kamu pakai mobil apa sekarang? Saya ganti tanya, kamu pakai mobil apa sekarang? Masih biasa, Corolla, Accord. Dia lalu ganti saya tanya, kamu tahun ini jalan-jalan kemana? Wah, gak bisa, sepi. Aku habis pulang dari Eropa, jalan-jalan ke 5 negara. Sama siapa? Keluarga, semuanya. Dapat uang dari mana? Bapakku kaya. Lalu dia bilang, gak bisa ngerti ya. Ya, saya bilang. Kalau saudara tidak melakukan firman, saudara tidak akan mengalami. Karena apa saudara tidak percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan melakukan. Pada waktu saya di sana, Tuhan berkata, anakmu simpankan uang, tinggalin uang. Sampai saya bilang, kenapa sih Tuhan? Tidak taunya mau inflasi. Bayangin saudara, mau devaluasi.
Asal saya punya uang, Tuhan bilang kirim ke anakmu ke negeri Belanda, kirim. Sampai anak-anak saya itu bilang gini, Pak, kasihan ya Pak, teman-teman itu tidak dikirimi uang sama bapak-bapak. Karena apa? Devaluasi, uangnya telat. Sampai mereka itu ada yang susah Pak, tidak cukup, habis uangnya sudah, minus. Utang bank. Nah, teman-temannya tanya sama anak saya, pikirnya anak pengusaha saja begini, apalagi anak pendeta, pasti tambah minus. Jadi dia tanya sama teman-temannya, tanya sama anak saya, In, bagaimana kamu? Aku surplus. Kenapa? Simpenanku di bank itu 7.000 golden. Kamu punya simpenan uang, bapakmu nyimpen uang buat kamu segitu banyaknya. Iya. Kenapa? Lah enggak tahu. Bapakku di surga itu ngejoki terus kok. Blok. Saudara tahu? Kita itu tidak menjadi masalah. Kalau engkau tidak terikat dengan uang, Allahmu akan mengejori kamu uang. Baru-baru ini itu istri saya itu nakal. Padahal simpenannya dia masih 5.000 golden itu istri saya nakal. Saya berangkat ke Jakarta itu istri saya berdoa begini. Tuhan, anakku bulan ini belum tak kirimi. Tolong sih Tuhan, kirim mono sendiri. Lah kan lucu toh. Saya di Jakarta malah dia minta supaya anaknya dikirimi sendiri sama Tuhan. Lalu saya di Jakarta itu khotbah aneh. Saya pada waktu khotbah, lalu khotbah itu kolektornya akan dipakai untuk penginjilan pemuda. Saya tantang saat itu. Saudara mau ambil bagian dalam penginjilan pemuda? Kalau mau, ambil bagian, upahmu sama. Biar pemuda yang pergi, menginjil ke seluruh dunia, Anda ikut dengan biaya Anda. Hari itu terkumpul 6 juta. Tapi Tuhan bilang sama saya gini, Yusa, kamu jangan ambil uang 1 sen. Nanti disangkai kamu minta sumbangan buat kantongmu. Ya, saya bilang, saudara bantu, saya tidak ambil 1 sen. Saya ngerogoh kantong saya juga ambil bagian. Saya tidak ambil 1 sen dari kolektor saudara sama sekali. Senang hati saya. Karena nanti kalau ditanya orang, dapat berapa Pak Yusa? 6 juta. Pak Yusa dapat bagian enggak? Enggak. Nah, ya toh, bebas, bersih. Tuhan itu luar biasa. Besoknya diajak makan ke Ancol. Makan sama beberapa orang, waduh pesta. Saya sampai melongo. Pesta orang 18, makan, saya tanya, habis berapa? 450.000. Makan orang 18 setengah juta. Hah? Wah mahal ya Pak Yusa. Iya. Tuh. 1,5 juta buat orang desa hidup berbulan-bulan. Wah, saya bilang. Tapi keluar dari situ saudara tahu? Orang satu bilang, sini Pak Yusa. Kenapa? Nomor rekening bank anakmu di Belanda itu nomor berapa? Ada apa? Saya bilang, aku kok kepengin ngirimin uang anakmu, tapi tidak melalui kamu. Langsung. Aneh enggak? Lalu saya kasihkan nomornya, namanya, diambil, dikirimi lagi. Dia ngirim sendiri, besoknya saya diberi kopinya. 1.000 gulden buat anakmu, saudara tahu. Berarti 750.000. Luar biasa lah. Sampai saya pulang, saya bingung. Saya bilang, Tuhan, ini kok ada aneh-aneh. Orang anaknya orang kok malah dikirimi duit. Lalu saya sampai rumah, saya bilang, anakmu itu dikirimi duit orang. Saya bilang, istri saya bilang apa? Puji Tuhan. Loh, ada apa? Aku yang minta. Oh, pantesan kamu ini nakal, saya bilang.
Nggak pernah dia itu minta. Biasanya kalau ngirim itu mesti melalui saya. Ini dia minta khusus sendiri. Sampai anak saya tuh tanya, Pak, aku kok bangku diisi uang orang, namanya ini siapa sih Pak? Kok nggak kenal? Lah saya ditanyain gitu, saya ya kenal, tapi alamatnya nggak tahu. Nah, mau balesi surat piye, wong nggak ngerti, saya bilang. Saudara tahu, saya itu orangnya nggak pernah tanya apa A, B, C, nggak mau. Karena apa? Kalau tanya-tanya alamat, nanti disangkai kalau mampir-mampir. Oh, pendeta Yusak mampir. Iya, wah dek mampir mesti nyangoni lah jalan. Makanya saya nggak mau mampir-mampir. Kecuali mampir ke tidur di rumahnya pendeta Samudi. Sama-sama pendetanya. Nggak bakal, wong dia saya lebih kaya kok. Nggak bakal dia saya datang minta. Nggak mungkin. Dia bilang. Jadi nggak mau mampir-mampir. Sebabnya apa? Saudara-saudara perhatikan coba. Kalau saudara orang kaya didatangi pendeta. Saudara kadang-kadang sungkan enggak? Kalau enggak nyangoni. Jujur, sungkan toh? Kalau ndak didatangi, wih sombonge ndak datang. Didatangi, waduh nyangoni Pak. Repot. Jadi pendeta itu, makanya saya bilang tidak. Saya ndak mau tanya alamat. Saya tidak mau mampir-mampir. Saya bilang. Sebabnya apa? Telinga saya sudah banyak mendengar. Ndak, saya bilang. Makanya terus terang ini, saudara-saudara ini dari Surabaya, saya tidak tahu alamatnya semua ini, tidak tahu, tidak mau tanya, saya bilang. Kenapa? Saya takut. Takut menyemarkan nama Yesus, saudara. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang nyata. Pada waktu kata-kata Daud itu disampaikan kepada Saul, apa tanggapan Saul? Saudara tanya, lihat, oh yang ngomong anak kecil. Daud pada waktu itu masih umurnya 17, kecil, kemerah-merahan, bulu matanya lentik, nggak kaya nih. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 16, ayat yang ke-12, kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Kalau orang laki, matanya indah, parasnya elok, itu banci dah. Loh, kalau orang laki itu matanya indah, ini kemerah-merahan, dan elok. Kira-kira gagah, bode gagah apa enggak? Kecil, manis. Kalau orang laki manis, itu model apa? Menurut manusia, model banci. Menurut Allah, hatinya hati singa. Allah tidak melihat keadaan tubuh luar. Maka saudara menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Yesus Kristus, jangan lihat perkara-perkara yang di luar. Yang dilihat Allah adalah hatimu, saudara tahu. Orang boleh berkata bodoh, tapi di dalam Allah segala perkara dapat terjadi. Anak saya yang kedua Daniel itu secara manusia dikatakan agak tidak pinter. Karena apa? Pada waktu lulus SMA saya tanya, Dan bagaimana nilai nemmu berapa? Wah, saya lihat 3, 4, 5. Wah. Saya bilang, loh Den, rapotmu bagus kok nemnya 3, 4, 5 gini. Susah kok Pak. Saya bilang, waduh, ini nanti apa bisa diterima di fakultas, Den? Dia bilang apa? Bapakku sudah ngomong, aku mesti diterima di Fakultas Pariangan Bandung kok, Pak. Oh ya? Amin. Amin.
Amin, saya bilang. Dan pada waktu dia tes, saya tanya, Dan bisa tesnya? Tidak bisa. Loh, lah kamu tes fakultas bisa enggak? Tidak bisa. Lah kalau tidak bisa apa mungkin diterima? Loh lah Bapak sudah ngomong bisa kok. Wah lah saya jadi agak bingung juga karena Bapaknya ngajari anaknya. Lalu saya tanya, tapi kamu isi semua? Isi. Loh, lah tidak bisa kok bisa ngisi. Yang bisa itu cuma 1/3. Yang 2/3 itu saya cuma angkat pen. Saya bilang, Tuhan, 1/3 aku bisa. 2/3 tidak bisa. Sekarang ini bagianmu Tuhan. Nah, lalu dia berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, tolong tunjukkan mana jawabannya. Jadi dia tanya, mana Tuhan? Dia punya karunia macam-macam. Kadang-kadang saudara tahu, lingkaran-lingkaran yang harus dihitemi, itu jawabannya itu dijawab Tuhan dengan cara apa? Dia lihat, oh A, karena A-nya sudah dihitem-hitem, jadi dia tinggal nebeli. Nah, yang ini C. Jadi jawabannya sudah ada, dia tinggal nebeli. Dan kadang-kadang berbicara Tuhan. Jangan takut, itu jawabannya ini. Lalu pulang saya tanya, bisa? Tidak bisa. Yang bisa cuma 1/3, yang 2/3 bagiannya dia. Betul Pak enggak? Tidak tahu. Betul Pak enggak? Pada waktu pengumuman saudara tahu, temannya yang ngasih sumbangan 4 juta tidak diterima. Dia cuma nyumbang 1,5 juta diterima. Karena apa? Hasil tesnya bagus. Siapa yang ngerjain? Tuhan. Kenapa nemnya jelek bisa diterima? Ada pengumuman. Untuk tahun ini nem tidak dilihat. Saudara tahu, hidup dengan Allah. Allah sudah menetapkan segala-galanya. Kalau engkau mengalami pencobaan, engkau mengalami hambatan, jangan cepat putus asa. Allah sudah tahu, itu hambatan tidak ada apa-apa, tidak pengaruhnya apa-apa. Karena apa? Karena Allah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia diterima sekolah di Bandung. Temannya banyak yang tidak diterima. Sampai temannya bilang, Dan kamu bisa diterima? Diterima. Kenapa? Bapakku kok yang ujian. Saudara tahu, demikian juga pengalaman saya. Saya selalu kalau ditanya, wah Pak Yusak, kalau bisa jadi dokter itu pinter ya? Siapa bilang? Yang pinter itu Tuhan, saya bilang. Loh lah Pak Yusak, nah, saya itu sekolah dokter, tapi yang namanya dokter, tapi tidak pernah punya buku kedokteran saya. 1 buku kedokteran saja tidak punya saya. Tidak pernah beli, tidak. Kenapa? Lah mau jadi pendeta kok. Lah kok sekolah ke dokter? Lah Tuhan yang nyuruh kok. Lah kalau saya ujian, saya tinggal maju, saya belajar Tuhan, aku belajar mana? Lalu Tuhan mengatakan, ambil buku ini, kamu tentir dengan teman-temanmu, dengerin mereka tanya jawab itu nanti yang ditanyakan kamu. Saya dengerin, oh ya. Saya maju santai saja, saya bilang. Sebabnya apa? Saya sudah tahu bakal ditanyai apa, tahu. Jawab, teng, lulus. Saya kalau ujian dulu nakalnya luar biasa. Kalau belajar saya sudah habis, saya tangking dosennya. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya lagi. Saya dulu nakal. Tapi kalau kamu niru, tapi kamu tidak punya kuasa, kapok, gepeng. Saya kalau ujian dulu gitu. Ini dosen saya sampai bingung.
Baru ujian 10 menit, bayangin. Satu orang 20 menit. 10 menit saya pikir, waduh tanyaannya sudah banyak. Sebabnya apa? Cepat. Tanya, jawab, tak jawab. Cepat. Saya bilang, waduh sudah banyak. Saya bilang, Tuhan mungkin sudah habis ini. Nanti tanya lagi aku tidak bisa. Dalam nama Yesus, tidak usah tanya. Dosennya melotot gini. Lalu dia yang ngomong sama saya, ini jamnya masih kurang, kok pertanyaan kok hilang semua. Itu profesor doktor, saudara tahu. Dia sampai mendelong lihat si saya lihat dia gitu malah pikir saya terus Tuhan sampai jamnya habis kapok ya. Saya itu dulu mahasiswa nakal luar biasa. Sebabnya apa? Sebab sudah dari kecil hidup bersama dengan Yesus. Apa saja saya lakukan, saya coba semuanya. Dan nakal sampai saya bilang, Tuhan kok karena Tuhan mengasihi, tetapi bukan berarti kamu boleh terus-menerus. Tidak, Tuhan bilang. Kamu nakal, harus belajar rajin. Saudara tahu. Saya dimarahi Tuhan berkali-kali. Nakalnya luar biasa. Bayangin. Kuliah, enggak kuliah. Setahun, satu pelajaran farmako itu saya enggak kuliah. Akhirnya ada pengumuman. Kalau mahasiswa tidak punya 25 tanda tangan, tidak boleh ujian. Mati saya. Saya satu aja enggak punya. Waduh, saya bilang, berarti saya harus ngulangi setahun lagi Tuhan. Waduh, Tuhan bilang, alami kapok woy. Aku, aduh Tuhan, minta ampun. Saya bilang, aku enggak mau ujian lagi, ngulangi setahun ini. Ujianku yang lain gugur semua. Saya bilang, yang suruh sekolah kue kok Tuhan. Saya bilang, tapi kamu nakal. Tuhan bilang, kuliah. Ya, habis ini aku kuliah. Saya bilang, aku kuliah. Benar, aku minta ampun. Berseminggu saya minta ampun, saudara. Benar, tapi saya lakukan. Mulai saya minta ampun, saya kuliah. Pagi-pagi habis kuliahnya jam 7. Profesor ini paling tua. Dan kalau kuliah orang semua ngantuk. Orang sudah tua. Ngomongnya itu pelan gitu. Makanya dikasih pengumuman. Kalau tidak punya tanda tangan 25 tidak boleh ujian. Karena apa? Tidak ada yang kuliah. Tapi saat itu, waduh Tuhan aku minta ampun. Saya bilang saya kuliah. Hanya punya tanda tangan 5. Tidak lebih. Tidak boleh ujian. Lalu saya bilang, Tuhan ini aku mohon ulangi lagi setahun. Saya minta ampun. Tuhan berkata apa? Aku ampuni, tapi jangan nakal. Ya, saya kalau sudah digituin, saya bilang, puji Tuhan. Ujian ya Tuhan, ujian. Saudara tahu, saya daftar ujian sama prof ini. Dan pada waktu mau masuk ujian ditanya, mana kartu ujian tanda tangannya? 1 ditanya, mau ujian, tanya. Tunjukkan kartu tanda tangan saya 25 kali kuliah ACC ujian. Orang pertama sampai orang 7 semua ditanya. Saya orang ke-8. Teman saya bilang, Cep, kue kan enggak punya tanda tangan toh? Enggak. Lah kok kue ujian? Iya. Kamu gantung diri. Ada pengumuman, barang siapa berani maju ujian sonder tanda tangan, diskors 2 tahun. Kamu gantung diri. Enggak, saya bilang. Kenapa saya mesti gantung diri? Enggak. Lah kamu enggak punya, semua ditanyai. Itu kan manusia, bagi Allah bisa saja. Makanya saya waktu mahasiswa dikenal sebagai pendeta. Sebab apa? Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan mau apa? Saya bilang. Kenapa saya berani gitu? Karena dia sudah berkata kepada saya, ujian, aku yang membuka jalan. Makanya saya tenang saja, santai saja. Saya bilang, saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya maju. Orang ke-8. Orang pertama sampai 7 tidak lulus semuanya.
Sebab cara ujian modeling zaman saya, 1 kali pertanyaan tidak jawab, out. Tanyaannya cuma 10. Waktu saya maju, saya berkata, dalam nama Yesus aku berjalan. Terus yang teman saya bilang, yang barusan keluar tidak lulus, dia bilang, ditanyai loh Cep, buku absensi, biarin. Saya maju, tok tok tok, permisi, mari. Sudah siap ujian? Sudah Prof. Tapi hati saya, dalam nama Yesus, jangan tanya tanda tangan. Lalu dia langsung bilang apa? Mulai. Siap. Mulai. Tas. 10 pertanyaan, sip. Dia geleng-geleng, dia bilang, satu-satunya mahasiswa yang lulus Anda. Tanda tangan jebret, tinggal lari saya, sudah. Dia mumpung dia lupa tanya tanda tangan. Saya. Sebabnya dari nomor 1 sampai 7 semua sudah punya. Dia percaya nomor 8 pun punya. Jadi dia tidak tanya, karena apa? Yakin kalau saya mesti punya. Mereka bilang apa? Tidak masuk akal ya. Iya Tuhan, saya bilang. Iya kamu ini sedikit-sedikit Tuhan sih. Iya saya bilang. Saudara tahu. Kalau saudara menjadi anak Tuhan tidak mempraktekkan, saudara akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Daud pada waktu dia menghadapi, dia anak muda yang elok, yang tidak pernah perang. Dan pada waktu dia menghadap Saul, Saul pikir, kau mau perang? Baik, pakai pakaian perang. Waktu Daud suruh pakai pakaian perang, saya bacakan di dalam 1 Samuel 17. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga kepada kepalanya. Dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Saul mempunyai pandangan seperti manusia. Dia mengenakan pakaian perang untuk menghadapi peperangan. Daud disuruh pakai pakaian perang, tidak mampu berjalan, saudara. Saudara menjadi anak-anak Tuhan, kerap kali juga saudara ingin mengeterapkan pengalaman saudara. Saudara kerap kali punya pengalaman perang dengan kuasa gelap, dan saudara mau terapkan. Kalau mau perang pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, yang satu bilang pakai salib, yang satu pakai Alkitab, yang satu pakai minyak-minyak. Ya, berhasil sekali pakai minyak, semua orang suruh pakai minyak. Berhasil sekali ngusir setan pakai salib, semua orang pakai salib. Salib jadi berhalanya, bukan Yesus. Ini loh saudara. Salib bisa dipakai oleh Yesus, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang belum mengerti. Baru percaya, belum ngerti apa-apa, pandangannya pada salib Yesus, ada digoda setan, dalam nama Yesus, takut, bisa. Tapi bukan karena salibnya, tapi karena Yesus. Nama Yesus, saudara. Iman kita. Yohanes berkata, siapa yang dapat mengalahkan dunia? Iman kita yang mengalahkan dunia ini. Iman kita kepada Yesus Kristus.
Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus. Saudara ini kerap kali apa takut sih? Kalau berdagang, saudara pernah berdoa, Tuhan, hari ini semua daganganku habis. Saudara pernah berdoa begitu? Berdagang itu kan perjuangan biasa. Di Ambarawa ada orang, bibi-bibi, penjual janganan. Dia selalu ngeluh sama saya gini, Pak Yusa, saya ini kalau jualan janganan, kalau hujan enggak laku, habis. Aku rugi terus. Saya berkata, kamu punya Tuhan Yesus enggak? Punya. Percaya enggak? Percaya. Mulai hari ini praktek. Bagaimana? Setiap pagi kamu mau jualan, kamu katakan, dalam nama Tuhan Yesus semua orang suka dan habis. Dan kamu jual berapa? Kamu berdoa, Tuhan, aku mau jualan hari ini setampah, setengah tampah, 2 tampah. Kamu berdoa. Bagaimana Allah menggerakkan kamu? Praktekkan. Kalau tidak engkau diberkati. Saudara tahu, dia praktek. Dan sejak itu tidak pernah sisa. Dan dia ketemu sama saya lagi bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Dulu kita tidak tahu caranya mempraktekkan, mengimani segala perkara. Saudara tahu? Karena saudara tidak pernah melakukan itu, saudara terjerat. Ada seorang bibi-bibi jual pisang goreng. Tapi dia anak Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, Tuhan aku mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus laris habis. Asal habis ngumpuli perpuluhan. Waktu gereja mau membangun, dia dapat memberi persembahan 2 on emas. Bibi penjual pisang goreng. Dan akhirnya dia sekarang jadi juragan pisang goreng. Karena apa? Karena Tuhan yang melakukan segala perkara di dalam diri dia, saudara tahu. Tapi jangan kamu terapkan pengalamanmu sama orang lain. Suruh orang lain niru kamu terus seperti itu. Belum tentu. Dia harus tumbuh sebagaimana dia ada. Daud, dia kalau suruh pakai pakaian perang, malah tidak bisa jalan. Malah mesti dipenggal kepalanya sampai Goliat. Dia berkata, aku tidak biasa pakai ini, dilepaskan. Lalu dia tidak pakai pakaian perang, dia tidak pakai pedang, dia tidak pakai apa-apa. Dia mengambil batu di kali untuk dipakai alih-alih Goliat. Dia hanya pakai batu segelintir. Dan kalau saudara menghadapi Goliat, semuanya tertutup. Tinggal ini tok. Mana mungkin jarak segitu lari-lari sambil mengintai ini. Kalau enggak penembak tepat. Waktu Daud lari, tak masuk ke sini. Dan batu yang bunder tembus kepala Goliat. Dut Goliatnya. Saya sebagai seorang dokter, saya dulu praktek. Tempurung kepala orang ini, kerasnya luar biasa. Saya orang nakal. Saya praktek, saya bilang, Tuhan, saya mau praktek Daud kok. Batu diali-ali kok bisa masuk. Coba sih tempurung ini tak ganden sama saya. Tak bisa pecah, saudara tahu. Tiang. Loh, lah kok kerasnya kayak gini Tuhan? Lah Daud batu bunder kok bisa tembus tuh piye? Tuhan berkata, bukan Daud. Tetapi dihembus oleh Allah. Lalu batu itu larinya kayak peluru. Tong, plek, plek, mati ya. Ini loh saudara. Sebab apa?
Daud berkata, ini kunci kemenangan Daud adalah terletak di dalam ayat yang ke-46. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara datang kepada peperangan demi peperangan menghadapi dunia ini, melalui nama Yesus, saudara sanggup melakukan segala perkara. Nama Yesus tidak pernah berubah dan dia sanggup melakukan segala perkara. Zaman resesi seperti ini, siapa mungkin percaya hamba Tuhan berjalan-jalan ke Eropa dengan seluruh keluarga? Sebelum saya berangkat, saya tidak mempunyai uang. Pada waktu mau berangkat, orang itu menyediakan 14 juta kontan. Saudara tahu. Satu orang menyediakan uang 14 juta. Silakan jalan-jalan Pak Yusa, bayangin saudara. Sampai istri saya berkata begini, wah, kalau tahu gitu uangnya enggak dipakai jalan-jalan, buat bikin loteng rumah aja bagus. Saya bilang, saya kepengen Honda Accord, saya ganti baru. Saya bilang, wah iya, makanya anak-anak bilang, jatah jalan-jalan, jangan dipakai yang lain. Bapak mengatakan jalan-jalan, jalan-jalan. Allah kita, Allah yang besar dan luar biasa. Dia sudah menyediakan segala perkara, asalkan engkau menyenangkan hatinya. Lakukan, praktekkan di dalam kehidupanmu. Kau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Amin. Mari kita berdoa.